Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Aliana Putri dari absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan mengenai kerajaan Kutai, mulai dari latar belakang mereka, masa kejayaan mereka, masa kemunduran mereka, serta peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan bagi kita. Yuk mari kita simak. Yang pertama, latar belakang dari kerajaan Kutai itu sendiri. Dan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang terletak di Kalimantan Timur, dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar 4 Masehi atau 4000 Masehi lalu. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan yang sangat baik dengan India yang menyebabkan penyebaran agama Hindu terjadi di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya sebuah prestasi, yaitu prestasi bernama Yupa. Prestasi Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dalam prestasi ini juga ditemukan pendiri kerajaan Kutai yaitu Raja Gununga. Selanjutnya, masih dari latar belakang. Dalam prestasi Yupa itu terdapat sekitar dituliskan 20 raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, yaitu yang pertama Maharaja Gunungga yang bergerak Anumerta, Dewa Warma yaitu sebagai pendiri. Lalu selanjutnya yaitu anak dari Raja Gunungga yang bernama Maharaja Aswarman. Lalu yang ketiga Maharaja Mulwarman yang merupakan raja yang sangat terkenal. Lalu berlanjut sampai 16 raja kemudian yang diakhiri oleh Maharaja Dharma Setia. Lalu yang selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai menurut prestasi Yupa terjadi pada masa kepemimpinan Raja Mulwarman, yaitu merupakan raja yang paling terkenal yang berasal dari Kerajaan Kutai. Dalam prestasi tersebut dikatakan bahwa Raja Mulwarman melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyat dan dipersembahkan kepada para dewa. Masa kejayaan Mulwarman juga dibagi dari beberapa aspek, seperti yang pertama itu ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek agama. Yang pertama, aspek dari masa kejayaan yang dapat dilihat dari aspek sosial itu yang pertama, eh, pada masa kepemimpinan Raja Mulwarman, banyak golongan terdidik yang menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Dikatakan bahwa golongan dari Ksatria itu kebanyakan berasal dari eh, memiliki hubungan seperti mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja Mulwarman. Lalu selanjutnya apa hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu. Pada upacara tersebut, para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sangat sulit untuk dipelajari. Lalu, masa kejayaan yang dapat dilihat dari aspek politik yang kedua itu pada masa pemerintahan Raja Mulwarman memiliki stabilitas politik yang sangat stabil. Sistem politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memimpin suatu kerajaan. Menurut prestasi Yupa, Raja Mulwarman dikatakan merupakan raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana, sehingga dapat disimpulkan kekuatan politik dari Raja Mulwarman sangat kuat. Hingga para rakyat dari golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Isi dari tulisan dari tugu tersebut itu kayak begini. Bisa dilihat dari yang di sebelah kanan. Sang Maharaja Gunungga yang amat mulia mempunyai putra Mansur bernama Sang Aswarman. Ya, seperti Sang Ansuman, yaitu atau Dewa Matahari. Dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia, Sang Aswarman memiliki putra tiga, seperti api suci berjumlah tiga. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulwarman, raja yang baik hati, kuat, dan bijaksana. Sang Mulwarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Lalu, apa masa kejayaan yang ketiga yang dilihat dari aspek ekonomi, yaitu yang pertama tuh letak kerajaan Kutai sendiri itu terletak dengan Sungai Mahakam, sehingga memudahkan para masyarakat atau rakyat untuk bercocok tanam dan menjadikan
apa bercocok tanam itu sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Selain bertani, para masyarakat juga menjadikan berternak dan berdagang sebagai mata pencaharian mereka. Hal ini sendiri dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulwarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Lalu selanjutnya, selain itu, kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah bagi para pedagang dari luar. Sistem ini tuh apa? Sistem ini tuh memaksa untuk para pedagang dari luar memberikan hadiah kepada raja yang merupakan barang mahal sebagai ganti dari bayaran pajak. Karena sistem penarikan hadiah ini, kerajaan Kutai memiliki masukan dari berbagai sumber. Selanjutnya dari aspek agama, masyarakat Kutai memiliki kepercayaan kuat terhadap leluhur. Terlihat dari prasasti Yupa yang berbentuk tugu batu yang merupakan peninggalan tradisi megalitikum. Selain itu, terdapat menhir dan batu berundak, serta tempat suci yang tertulis dalam prasasti Yupa bernama Waprakes, Wah, maaf, Waprakeswara untuk pemujaan Dewa Siwa. Raja menganut Hindu Siwa bersama kaum Brahmana, sementara rakyat bebas memilih aliran Hindu lain. Selanjutnya itu ada dari kemunduran Kutai. Kerajaan Kutai mengalami kemunduran dikarenakan wafatnya Raja Mulwarman yang menyebabkan terjadinya penggantian pemimpin yang tiba-tiba dan cepat. Kerajaan Kerajaan pun dibuat kewalahan dan mendapatkan banyak masalah terutama di bidang pertahanan. Yang pertama itu seperti contohnya tuh kayak terjadinya konflik internal, yaitu Kerajaan Kutai mengalami konflik internal yang disebabkan oleh pergantian pemimpin yang tercepat, membuat generasi selanjutnya atau generasi penerus itu kewalahan. Akhirnya posisi Kutai semakin melemah dan tidak diuntungkan. Terus yang selanjutnya itu eh, karena kondisi wafatnya Raja Murwarman itu membuat kerajaan Kutai ini melemah, jadinya mereka tuh diserang oleh Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara sendiri merupakan kerajaan kerajaan yang bercorak Islam berbeda dengan kerajaan Kutai yang saya bahas ini dan biasanya disebut Kutai Kartanegara dan Kutai untuk yang bercorak agama Hindu sendiri disebut Kutai Martadipura. Kutai Kartanegara mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan ini pada abad ke-13. Akhirnya raja terakhir Kutai Martadipura yakni Maharaja Dharma Setia berhasil dikalahkan oleh Aji Pangeran Anom. Setelah diserang kerajaan Kartanegara, kerajaan Kutai yang bercorak Islam, kerajaan Kutai mengalami keruntuhan. Kerajaan Kutai runtuh pada masa Maharaja Setia yang gugur dalam pertempuran. Lalu setelah itu, nah, untuk peninggalan sendiri itu ada 10. Yang pertama itu yang utama itu prestasi Yupa. Prestasi Yupa adalah bukti tertulis tertua di Indonesia yang berupa tugu batu yang dari batu andesit yang menunjukkan pengaruh India melalui bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Prasasti Yupa ini ditemukan di Muara Kaman dalam dua periode, yaitu 1809 dan 1140. Prestasi ini berisi sisilah kondisi sosial serta kehidupan kerajaan Kutai yang ditulis oleh kaum Brahmana untuk menghormati Raja Mulwarman. Terus yang kedua itu ada dari peninggalan yang berupa arca. Arca di kerajaan Kutai itu menjadi bukti pengaruh Hindu dari di kerajaan tersebut. Contohnya tuh seperti arca bulus yang bisa dilihat di gambar pertama, lalu arca Ganesha di gambar kedua dan Trimurti arca Trimurti yang bisa dilihat di gambar ketiga. Arca-arca ini menunjukkan simbol keagamaan pada masyarakat pada zaman tersebut. Arca bulus berbentuk kura itu ditemukan di sekitar Gua Gunung Kombeng bersama arca batu lainnya. Selain itu ditemukan juga arca Buddha perunggu bergaya Amrawati yang menunjukkan ada pengaruh maaf, pengaruh Buddha di Kutai. Terus selanjutnya ada kalung incal. Kalung incal sendiri itu merupakan perhiasan yang berupa kalung berbahan emas yang beratnya sekitar 179 gram. Kalung uncal memiliki desain yang sangat khas, biasanya berbentuk bulat atau melingkar. Dan terdapat hiasan atau ukiran pada kalung ini hiasan atau ukiran pada kalung ini menunjukkan keterampilan yang dimiliki oleh
para pengrajin kristal itu sangat tinggi. Kalung ini biasanya digunakan oleh para kalangan elit atau kaum-kaum elit untuk menunjukkan simbol kekayaan dan status sosial pada masa itu. Terus selanjutnya ada Ketopong Sultan Kutai. Ketopong Sultan Kutai adalah mahkota emas yang berseberat 1000 maaf 1,98 kilogram sebagai simbol kekuasaan raja. Dihiasi batu permata dan berbentuk meru di bagian depan yang ditemukan di Muara Kaman sekitar tahun 1890. Mahkota ini kini disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan replika di Museum Mulwarman. Terus selanjutnya ada keris bukit. Keris bukit merupakan senjata pusaka yang dianggap sakral dan memiliki nilai magis. Keris ini biasanya digunakan dalam upacara adat kerajaan dan sering dikaitkan dengan legenda permasyuri Kutai. Selain senjata keris ini, selain senjata sebagai senjata, keris ini juga melambangkan kekuatan spiritual dan tradisi budaya kerajaan. Terus yang selanjutnya ada pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai adalah senjata kerajaan yang terbuat dari emas dan dihiasi batu mulia. Pada bagian galangnya terdapat ukiran khas seperti motif harimau yang melambangkan keberanian dan kekuasaan. Pedang ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata, namun juga sebagai simbol kemewahan dan kejayaan raja pada masa tersebut. Selanjutnya ada Tapi Juwita. Ta maaf, koreksi itu salah tulis, maksud tali juwita. Tali juwita merupakan perhiasan kerajaan yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Benda ini digunakan dalam upacara penting seperti penobatan sultan. Penobatan sultan tali juwita itu melambangkan status sosial tinggi serta menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam tradisi kerajaan Kutai. Terus selanjutnya ada benda-benda keramik. Benda keramik seperti piring, mangkuk, dan guci di yang ditemukan di Kutai itu dikatakan berasal dari Tiongkok. Keberadaan keramik ini menunjukkan adanya hubungan perdagangan dan diplomasi antara kerajaan Kutai dengan Cina. Selain itu, keramik ini juga menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi pada budaya masyarakat saat itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada Singgasana Sultan. Singgasana Sultan itu merupakan kursi kerajaan yang digunakan oleh raja dan permaisuri dalam menjalankan pemerintahan. Singgasana ini dihiasi dengan ukiran indah dengan warna keemasan yang mencerminkan kemegahan dan kekuasaan. Selain itu, sebagai tempat duduk, singgasana juga menjadi simbol otoritas dan pusat pengambilan keputusan dalam kerajaan Kutai itu sendiri. Eh, informasi yang saya dapat itu saya ambil dari dari tiga sumber utama. Yang pertama itu ada Gramedia, lalu yang kedua dari Kumparan, yang ketiga dari Traveloka. Untuk dari Gramedia sendiri itu berjudul Berdiri Kerajaan Kuta yang dapat diakses melalui link tersebut, lalu begitu juga dengan Kumparan dan Traveloka. Sekian dari informasi yang dapat saya berikan. Sekian, terima kasih.